Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu menganalisa proses bisnis PT PDAM menggunakan metode BPMN. Next. Yang, berga- yang beranggotakan saya Tifania Zawa Salsabila dengan nomor NIM terakhir 256. Saya Rifki Alifiani Putra dengan nomor digit NIM terakhir 257. Saya Stefani Dewi Cinta dengan 3 digit NIM terakhir 258. Saya Kakak Fajri Ramsyah dengan 3 digit NIM terakhir 259. Saya Iputu Suri Pratama dengan 3 digit yang terakhir 260. Saya Abdurrahman Jaul Haq dengan 3 digit NIM terakhir 261. Saya Fahmi Hasan Firdaus, 3 digit NIM terakhir 262. Yang pertama, pendahuluan. PDAM atau Perusahaan Daerah Air Minum merupakan suatu entitas bisnis yang dimiliki oleh pemerintah dan bertanggung jawab dalam manajemen pasokan air minum serta fasilitas pengelolaan air limbah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Meningkatkan kualitas air minum menjadi kebutuhan mutlak, terutama jika air tersebut berasal dari sumber permukaan. Proses pengolahan yang diperlukan dapat bervariasi mulai dari yang sederhana hingga yang kompleks. Next. Tujuannya yang pertama yaitu mengetahui proses bisnis yang ada pada PT PDAM. Yang kedua, mengetahui apa saja proses proses BPMN. Yang ketiga, mengetahui permasalahan yang terdapat di setiap proses bisnis. Next. Oke, selanjutnya yaitu definisi BPMN dan PDAM. BPMN adalah sebuah sistem notasi standar yang berwujud flowchart atau diagram alir untuk membuat model dari proses bisnis atau perusahaan. BPMN memungkinkan para pemangku kepentingan bisnis untuk memodelkan, menganalisis, dan mengkomunikasikan proses bisnis dengan jelas dan konsisten. Dengan menggunakan simbol-simbol yang telah ditentukan dan relasi antara simbol-simbol tertentu. BPMN memungkinkan untuk mempresentasikan berbagai aspek dari sebuah proses bisnis, termasuk aktivitas, keputusan, aliran informasi, peran pelaku, serta hubungan antar proses secara terstruktur. Dengan demikian, BPMN menjadi alat yang sangat berguna dalam meningkatkan pemahaman, dokumentasi, dan pengolahan proses bisnis, serta mendukung inisiatif perbaikan proses dan pengembangan sistem yang lebih efisien dan efektif dalam lingkungan organisasi. Next. Definisi PDAM. PDAM atau Perusahaan Daerah Air Minum adalah salah satu unit usaha milik daerah yang bergerak dalam distribusi air bersih bagi masyarakat umum. PDAM terdapat di setiap provinsi, kabupaten, dan kota di seluruh Indonesia. PDAM merupakan perusahaan daerah sebagai sarana penyedia air bersih yang diawasi dan dimonitori oleh aparat-aparat eksekutif maupun legislatif daerah. Next. Oke, selanjutnya di sini ada manfaat BPMN. Pertama, BPMN di sini berguna untuk lebih efektif dalam menyampaikan informasi daripada teks naratif ya. Selanjutnya, proses bisnis akan lebih mudah dipahami oleh seluruh pihak karena visualisasinya jelas dan bahasanya terstandarisasi. Selanjutnya, komunikasi dan kolaborasi antar tim jadi lebih jelas dan terarah. Eh, Keempat, tujuan proses bisnis jadi lebih gamblang. Kelima, proses bisnis menjadi lebih efisien. Keenam, output dari proses bisnis menjadi lebih berkualitas. Ketujuh, kepuasan pelanggan semakin meningkat. Dan terakhir, identifikasi masalah dalam proses bisnis jadi lebih mudah. Eh, ya, lanjut. Selanjutnya adalah menganalisis proses bisnis. Di sini terdapat 19 tugas saat proses pendaftaran pelanggan. Pertama, di sini memberikan identitas diri, kedua menerima pendaftaran, ketiga memasukkan data pelanggan, keempat menentukan panjang pipa, kelima pembayaran di loket pembayaran, yang keenam mencetak BPB SPK, ketujuh mengirim BPB dan SPK, kedelapan menerima BPB, BPS Retur dan menerima BPB SPK, ke-9 mengirim verifikasi, ke-10 melakukan order pengawasan, ke-11 mencetak SPK untuk pengawasan, ke-12 melakukan verifikasi alat terpasang,
Ke-13 melakukan update peta pemasangan pipa. Ke-14 mengeluarkan material barang. Ke-15 melaksanakan proses pemasangan pipa. Ke-16 menghitung RAB ulang. Ke-17 membuat BPS atau BPB retur. Ke-18 menerima order yang telah diverifikasi. Dan terakhir mengirim ke petugas proses rekening. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya, proses dimulai saat pelanggan datang ke PDAM dan memberikan identitas diri. Kemudian bagian admin PDAM menerima pendaftaran pelanggan dan memasukkan data pelanggan ke dalam sistem. Setelah itu, admin PDAM menentukan panjang pipa dan biaya yang dilakukan secara otomatis oleh sistem. Pelanggan kemudian melakukan pembayaran di loket pembayaran dan kembali ke admin untuk mencetak BPB SPK. Selanjutnya, BPB dan SPK dikirim ke divisi Satkerja dan divisi pelanggan. Divisi Satkerja menerima BPB SPK, sementara divisi pelaksanaan menerima BPS retur. Divisi pelaksana kemudian mengirim verifikasi ke gudang, yang kemudian mengeluarkan material barang untuk pemasangan pipa pelanggan baru. Lalu, divisi pelaksana melaksanakan pemasangan pipa. Jika panjang pipa yang dikeluarkan oleh gudang kurang, proses akan kembali ke admin untuk menghitung ulang RAB. Jika tidak, pemasangan pipa dilakukan tanpa tambahan. Divisi Satkerja melakukan verifikasi bahwa pipa telah terpasang. Namun, jika panjang pipa melebihi 10 meter, divisi pelaksana akan menghubungi divisi Satkerja untuk membuat BPS atau BPB retur. Hal yang sama dilakukan jika pelanggan membatalkan pemasangan. Jika tidak ada masalah, Satker akan melakukan update peta pemasangan pipa di sistem PDAM dan kemudian admin akan menerima order yang telah diverifikasi dan mengirimkannya ke petugas proses rekening. Di sini ada proses BPMN. Saya di sini akan menjelaskan proses-proses yang ada di BPMN sini. BPMN ini membahas tentang registrasi pemasangan pipa PDAM. Registrasi dimulai dengan pelanggan memberikan kartu tanda penduduk atau KTP. Lalu, admin akan mengecek pendaftaran. Apakah pendaftarannya diterima atau tidak. Jika tidak, maka nanti pelanggan diwajibkan untuk memberikan KTP lagi. Jika diterima, maka admin akan menentukan panjang pipa dan biaya pemasangan. Lalu dilanjut dengan pelanggan membayar pendaftaran pemasangan baru. Setelah itu, dilanjut dengan admin yang menerima pembayaran dari pelanggan. Lalu admin mencetak BPB dan SPK. Setelah itu, ada dua, agak bawah sedikit, bawah sendiri, bawah sendiri. Yang pertama, ada melakukan order pengawasan. Jika order pengawasan telah selesai, Satkel akan mencetak SPK untuk pengawasan. Setelah itu memverifikasi alat terpasang, lalu alat-alat akan dicek, dan jika alat tidak mumpuni, maka SPK untuk pengawasan akan dicetak kembali. Namun jika mumpuni, akan divalidasi order pengawasannya oleh admin. Lalu admin akan mengirim ke petugas meter, lalu registrasi selesai. Yang kedua, yang cara kedua ada ke pelaksana yang menerima BPB dan BPS retur, dilanjut dengan eh, bagian gudang yang mengeluarkan material pemasangan, lalu pelaksana akan memeriksa kondisi lapangan. Jika material pipa dan alat sudah terpenuhi, maka akan dilakukan pemasangan. Jika tidak, maka menghitung rak ulang.
Setelah menghitung rap ulang, nantinya Satkel akan membuat BPS atau BPB retur, lalu memvalidasi order, meng- dilanjut ke mengirim ke petugas meter admin, setelah itu registrasi selesai. Jika material pipa dan alat tidak termu- tidak tidak terpenuhi, maka nanti pelaksana akan melakukan pemasangan, dilanjut bagian gudang yang mengonfirmasi pemasangan. Jika pemasangan dikonfirmasi, akan lanjut ke verifikasi alat terpasang yang dilakukan oleh satuan kel. Setelah itu dilanjut mengecek alat terpasang. Jika alat terpasang, dilanjut admin yang memvalidasi order pengawasan, lalu mengirim ke petugas meter. Setelah itu registrasi selesai. Jika konfirmasi pemasangan tidak dilakukan, maka satuan kel akan langsung membuat BPS atau HPB retur. Lalu akan kembali ke pelaksana yang menerima BPB dan BPS retur. Setelah itu gudang ke bagian gudang untuk mengeluarkan material pemasangan dan kembali lagi ke pelaksana yang memeriksa kondisi lapangan. Setelah itu mengecek material kembali dan loop terjadi di situ. Sekian, silakan dilanjut ke slide selanjutnya yang akan dibacakan oleh teman saya. Oke, selanjutnya ada brainstorming milestone. Yang pertama, ada entitas memberikan identitas diri. Ada menerima pendaftaran, menentukan panjang pipa dan biaya, melakukan pembayaran, dan verifikasi BPB dan EWS. Melakukan pemasangan pipa, membuat BPS atau BPP retur, menghitung rab ulang, memeriksa kondisi lapangan, mengeluarkan material barang, melakukan verifikasi pemasangan, dan validasi order pengawasan. Untuk relasinya one to one, di mana pelanggan memberikan atas diri, one to one kepada admin dengan menerima pendaftaran, lalu lanjut dengan eh, admin menentukan panjang pipa dan biaya, lalu pelanggan melakukan pembayaran, lalu admin memverifikasi BPB dan BPS, lalu staf gudang mengeluarkan material barang, lalu staf memeriksa kondisi lapangan, dan melakukan pemasangan pipa ke bawah sedikit. Selanjutnya, ketika memeriksa kondisi lapangan, jika eh, kondisinya tidak memenuhi, maka akan menghitung rab ulang dan membuat BPS retur atau BPB retur, dan akan diverifikasi ulang BPB dan BPS-nya. Lalu dikeluarkan barang lagi, diperiksa lagi, jika sudah, maka akan dilakukan pemasangan pipa. Setelah itu dilakukan verifikasi pemasangan dan validasi order pengawasan. Next. Selanjutnya ada farming proses. Di sini eventnya memberi kita sendiri dan subprosesnya menerima pendaftaran, menentukan panjang pipa, melakukan pembayaran, verifikasi BPB, mengeluarkan material barang, memeriksa kondisi lapangan, dan lainnya. Dan resultnya itu selesai. Untuk case of action-nya, yang pertama yaitu petugas pemasangan saat di lokasi melakukan pilih-pilih dalam melakukan pemasangan. Nah, yang kedua itu ketika petugas mendapatkan tugas untuk pemasangan ya di tempat baru, kalian tidak melaksanakan pemasangan sesuai jadwal yang tertera pada sistem. Untuk visionnya yaitu meningkatkan sistem pemantauan atau pengawasan terhadap proses pengerjaan, lalu mengurangi ketidakpastian jadwal pemasangan pada pelanggan baru. Untuk aktor-aktornya ada pegawai pelayanan atau admin, tim pelaksana, pegawai gudang, dan satuan kerja. Untuk mekanismenya, perbaikan proses bisnis registrasi pelanggan baru. Untuk metrik, menambahkan task service agar pelanggan baru dapat melihat langsung kapan pemasangan akan dilakukan secara terjadwal dan juga satuan kerja dapat melihat langsung progres dari petugas pemasangan. Next. Oke, selanjutnya analisis as-is. Analisis as-is dimulai dari memberikan kartu tanda penduduk atau KTP, selanjutnya menerima dan memeriksa kartu tanda penduduk. Jika tidak,
dan jika iya langsung menentukan panjang pipa dan biaya. Selanjutnya, membayar pendaftaran pemasangan baru, menerima pembayaran dari pelanggan, dan mencetak BPB dan SPK. Oke, selanjutnya ada 2 jalur. Untuk yang jalur yang kanan, itu langsung melakukan order pengawasan. Oke, selanjutnya men- sebentar. Hmm, mencetak SPK untuk pengawasan. Ke bawah ke bawah. Apa step? Terus. Nah, mencetak SPK untuk pengawasan. Selanjutnya print out SPK. Selanjutnya memverifikasi alat terpasang. Itu kembali ke atas. Selanjutnya yang di sisi kiri itu membuat BPS atau BPB retur jika oke. Selanjutnya menerima BPB dan BPS retur, mengirim BPB BPS retur, dan menerima BPB BPS retur. Selanjutnya mengeluarkan material pemasangan dan memeriksa kondisi lapangan. Material, jika ia menghitung RAB ulang. Selanjutnya kesimpulan, penggunaan BPMN sebagai alat untuk memodelkan proses bisnis memberikan manfaat yang signifikan dalam hal komunikasi, kolaborasi, dan pemahaman bersama antar tim terkait. Diagram alur yang disajikan secara visual memudahkan interpretasi dan pengambilan keputusan. Dengan pemahaman yang lebih baik terhadap proses bisnis untuk meningkatkan kualitas layanan, merespon kebutuhan pelanggan dengan lebih baik, dan mengoptimalkan operasional secara keseluruhan. Okay. Next.